Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semuanya sehat-sehat luar biasa. Bapak Ibu yang beribadah di rumah, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja pemuda, dan anak-anak sekolah minggu, teruslah serius beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan terus-menerus akan menjadi sumber berkat dan bagian warisanmu yang kekal. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu, tuntunlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, bawalah kami menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Bukan hanya kami cakap mendengar, tapi kami cakap melakukan firman. Bukan hanya kami cakap, tapi kami juga menyimpannya dengan baik. Sehingga firman Tuhan itu menjadi ingat-ingatan dan barometer bagi kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Masih di dalam tema kita 1 tahun Be Strong in the Lord. Hari ini kita akan mengambil satu tema, Ghosting God. Kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Segala sesuatu selalu ada awal. Yaitu yang kita sebut sebagai langkah awal. Langkah awal itu menjadi langkah yang menentukan dalam kehidupan kita. Tetapi langkah awal juga harus dibarengi dengan sebuah proses. Maka ketika kita melangkah awal, di sana ada sesuatu proses. Proses itu juga merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Tapi lebih dari awal dan prosesnya, hal yang sangat penting yaitu mengakhirinya atau bagian akhir. Bagian akhir itu akan menjadi bagian penentu bagi kita semuanya. Apa yang kita lakukan dalam sebuah proses itu berujung baik atau tidak, itu ditentukan di hasil akhirnya. Demas, dia awal-awalnya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi rekan Paulus. Begitu hebat, luar biasa. Semua proses-proses yang sangat sulit dia tempuh. Tapi Demas mengakhirinya dengan tidak baik. Alkitab berbicara Demas meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan, dan dia meninggalkan segala sesuatu tanggung jawab yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Kenapa? Karena Demas mencintai dunia ini. Semakin tua Yohanes, Lukas, Markus, semakin kuat iman, semakin kuat rohnya, semakin kuat cinta kasihnya kepada Tuhan. Tidak demikian dengan Demas. Semakin tua justru dia semakin mengalami keroposan di bidang iman, di bidang rohani, di bidang komitmen, kesetiaan, juga di bidang karakternya. Demas mengalami titik kedinginan yang luar biasa dalam cinta kasihnya kepada Tuhan. Bahkan pada titik pembekuan yang luar biasa. Dia tidak memiliki gairah, tidak lagi memiliki passion terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap rekan-rekan dan mitra dia. Demas memilih ghosting Tuhan, memilih ghosting dari pelayanan, memilih ghosting meninggalkan Paulus dan meninggalkan rekan-rekan pelayanan. Semua orang, kita semuanya bisa ghosting Tuhan, bisa tinggalkan Tuhan, bisa tinggalkan gereja, bisa tinggalkan pelayanan. Bahkan orang yang menikah pun ternyata mereka bisa ghosting, bisa tinggalkan istrinya, bisa tinggalkan anak-anak, bisa tinggalkan janji pernikahan. Ada begitu banyak alasan-alasan mengapa orang itu bisa ghosting Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dari Demas. Mengapa orang yang tadinya melayani Tuhan, yang tadinya cinta Tuhan, yang tadinya begitu berkarakter baik, tapi dia bisa ghosting Tuhan, dia bisa tinggalkan Tuhan, dia bisa tinggalkan gereja, dia bisa tinggalkan pelayanan, dia bisa tinggalkan teman-teman, dia bisa tinggalkan persekutuan, dia bisa tinggalkan komunitas. Mari kita belajar bersama-sama dari kisah Demas ini, satu pembelajaran yang luar biasa, supaya kita menjaga dinamika perjalanan awal kita, proses kita, dan perjalanan akhir yang menentukan hasil dari apa yang telah kita kerjakan selama bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan, dan melayani Tuhan. Pertanyaannya sekali lagi, mengapa seseorang itu bisa ghosting Tuhan? Yang pertama, orang itu bisa ghosting Tuhan karena terpikat oleh dunia. Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, Paulus berkata, Demas meninggalkan aku karena dia mencintai dunia ini. Demas, dia meninggalkan tanggung jawab tugas Paulus, bahkan kemudian pelayanan dia, Tuhan dia, karena dia terpikat oleh dunia ini. Demas terpikat, terpesona oleh hal-hal yang dunia ini. Menjadi pelayan Tuhan, itu selalu berhubungan dengan penyangkalan diri.
menjadi pelayan Tuhan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, pembatasan-pembatasan dalam hidup kita semuanya. Hal-hal yang membuat kita terpesona karena kita menginginkan kebebasan, tidak dibatasi hidup kita. Tidak ada aturan-aturan yang melarang kita semuanya. Kalau saya merokok, jangan larang dong. Kalau saya mau minum, jangan larang dong. Kalau saya mau selingkuh, jangan larang dong. Kalau saya melakukan sesuatu yang jahat, jangan larang. Nah, biasanya orang ghosting sama Tuhan karena dia ingin hidupnya itu terbebas dari kengkangan aturan-aturan atau keterbatasan-keterbatasan kebenaran firman Tuhan yang membatasi dan yang menolong dia sebenarnya untuk tidak jatuh di dalam kejahatan atau dosa. Tapi dia tidak suka. Orang yang terpikat oleh dunia ini adalah orang-orang yang menginginkan kebebasan untuk dia bertindak jahat, bertindak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Dia suka itu semuanya. Maka dia ingin ghosting Tuhan. Dia ingin tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan rekan-rekan, tinggalkan tugas tanggung jawab, tinggalkan iman dia. Karena itu yang membatasi dia untuk bersenang-senang. Nah, orang yang terpesona oleh dunia ini bukan hanya dia tidak mau dibatasi, tapi yang kedua karena dia ingin hidupnya mengalami kemudahan-kemudahan untuk bisa meraih keuntungan atau kekayaan. Demas melayani Paulus. Sepanjang dia melayani bersama-sama dengan Paulus, dia menikmati bahwa hidup dia itu dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Demas mencintai dunia ini. Kenapa? Karena di dunia dia mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Di dunia ini dia mendapatkan pendapatan yang menguntungkan. Dia mendapatkan dukungan masa depan. Dia mendapatkan dukungan-dukungan finansial. Kalau dia melayani bersama-sama dengan Paulus, dia tidak mendapatkan apa-apa. Menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, mungkin juga kekurangan. Demas tidak betah. Demas jenuh dengan kehidupan yang itu-itu saja, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kemiskinan. Demas dia katakan, aku harus tinggalkan Paulus. Aku harus tinggalkan pelayananku. Karena aku tidak dapat untung. Aku kan punya masa depan. Kalau aku punya masa depan, ya gak mungkin aku bertahan di tempat ini. Maka Demas ghosting Tuhan. Karena masalah-masalah apa? Supaya dia menjadi kaya. Supaya dia punya masa depan. Supaya dia bisa memiliki kekayaan-kekayaan materi di dalam kehidupan dia. Tidak salah. Tujuan dia untuk dia bisa memiliki masa depan. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat tragis luar biasa. Ini adalah satu tragedi. Bagaimana orang-orang yang melayani Tuhan, yang tadinya tulus, yang tadinya betul-betul punya motivasi mengasihi Tuhan, berubah untuk memiliki harta, dunia, dan materi. Maka dia berpikir, di pelayanan untuk Tuhan, aku tidak mendapatkan masa depan. Di pelayanan dengan Tuhan ini, aku tidak mendapatkan keuntungan materi. Aku tidak akan mungkin kaya. Maka Demas ghosting Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan supaya dia dapat keuntungan-keuntungan dan materi untuk bisa mendapatkan kekayaan. Bukankah itu yang terjadi seringkali dalam diri kita? Kita ghosting Tuhan juga karena kita menginginkan kekayaan. Kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun kok miskin-miskin, ya udahlah tinggalkan Tuhan. Pergi ke Gunung Kawi, pergi cari pesugihan, pergi ke tempat-tempat dukun, pergi ke tempat-tempat keramat. Kita mulai meninggalkan Tuhan untuk mencari kekayaan. Dengan mudah kita mulai tinggalkan Tuhan. Kita ghosting sama Tuhan seringkali karena masalah-masalah materi, masalah-masalah masa depan di kehidupan kita semuanya. Dia mulai terpikat oleh dunia, dia tinggalkan. Dan yang ketiga, ketika Demas terpikat oleh dunia ini, dia merasakan bahwa hidup bersama-sama dengan Paulus itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan aniaya, penuh dengan siksaan. Sepanjang perjalanan Demas melayani bersama-sama dengan Paulus, ada begitu banyak orang-orang yang menyerang mereka semuanya. Bapak Ibu, seringkali penderitaan, kesengsaraan membawa kita jenuh. Kita merasa ikut Yesus kok demikian, akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Ada banyak teologi prosperity yang sering berkata, kalau ikut Tuhan itu harus kaya, kalau ikut Tuhan itu harus sukses. Itu adalah bagian dari sempalan. Tapi kekristenan dan Yesus tidak menjanjikan itu semuanya. Justru Yesus mengatakan bahwa ikut Yesus itu justru menanggung salib. Justru kita kemudian harus memikul salib kita. Itu merupakan satu penderitaan. Tapi Demas tidak suka.
Paulus ketika dia berada dalam penjara ditemani oleh Dimas pada waktu itu, Dimas lihat, wah kok gini terus. Kalau saya masuk penjara, sebentar lagi Paulus, wah ini bisa bahaya dalam hidupku. Aku nggak suka dengan hal ini. Maka Dimas mulai terpikat oleh dunia ini. Dia tinggalkan tugas, dia tinggalkan dunia pelayanan, dia tinggalkan rekan-rekannya, dan tinggalkan Tuhan hanya untuk mencari selamat untuk dirinya dan secara fisik. Itulah dunia yang yang membuat Dimas kemudian terpikat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingat, terpikat dengan dunia ini itu merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan konsep penyangkalan diri. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, di sana itu hanya ada nafsu daging, keinginan mata, kesombongan, dan semua itu yang merusak dan bertentangan dengan kodrat dari apa yang telah dibangun oleh Kristus, apa yang telah dirintis oleh Kristus, di dalam kerendahan hatinya, di dalam kesederhanaannya, di dalam ketulusan dia. Bahkan bagaimana dia tidak mengejar hal duniawi, tapi dia mengejar perkenanan dari Allah. Ketika kita mengejar duniawi, kita telah menempatkan diri kita untuk bertentangan dengan kebenaran dan Kristus itu sendiri. Tidak ada selain Kristus yang dapat membawa kita semuanya untuk lepas dari semua unsur duniawi ini. Tapi Dimas, dia memilih ditawan dalam duniawi itu sendiri. Jika hatimu, jika pikiranmu, dan matamu terpikat dunia, maka kakimu secara pasti akan menuju ke duniawi itu sendiri. Jika hatimu, jika pikiranmu, jika matamu terpikat oleh dunia ini, maka Yesus, maka hal-hal rohani, maka hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan tidak akan lagi menjadi daya tarik serius di dalam hidupmu. Jika engkau terpikat oleh dunia, maka dunia akan mengalihkan Yesus dari kehidupanmu. Tapi jika kau terpikat oleh Yesus, maka Yesus yang akan mengalihkan dirimu terpikat dari duniawi ini sendiri. Dimas meninggalkan Paulus, Dimas meninggalkan Roma, karena dia jatuh cinta kepada dunia ini, terpikat oleh dengan dunia ini. Dengan kata lain, Dimas itu memilih sistem nilai yang sangat rusak di dalam dunia ini. Dimas memilih menggadaikan apa yang banget bermutu, apa yang sangat berharga, yaitu kerajaan Allah, yaitu keselamatan. Dia tinggalkan itu, dia anggap sebagai sampah itu semuanya. Berbeda dengan Paulus, justru karena dia percaya sama Yesus, semua hal yang berhubungan dengan materi, posisi, kemuliaan, ketopan, dan segala hal-hal yang menjanjikan itu dianggap sampah karena Yesus. Demas berbeda. Demas karena duniawi ini, dia tinggalkan Yesus Kristus. Ingat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 15 katakan demikian. Menjelaskan tentang keadaan rohani yang mencintai dunia ini. Jangan mencintai dunia atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Jika kau mencintai dunia, maka kau sedang berada dalam pertentangan dengan Tuhan. Engkau sedang berada dalam oposisi dengan Tuhan. Dan ingat, ketika kita berada dalam oposisi dengan Tuhan, kita tidak akan menang. Jadi ketika kita terpikat oleh dunia terpesona, itu menggambarkan dengan jelas tentang kondisi kita, posisi kita bersama-sama dengan Tuhan, kita sedang beroposisi. Dan kalau kita beroposisi dengan Tuhan, sudah pasti kita kalah. Kita belajar dari studi kasus yang sering kali terjadi. Mengapa orang itu sering ghosting dari Tuhan? Karena dia terpikat oleh dunia ini. Dan ada beberapa hal yang sering kali kita secara real, secara nyata dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Kenapa orang itu sering kali ghosting sama Tuhan gara-gara terpikat oleh dunia ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ada banyak wanita-wanita yang meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus karena laki-laki yang tidak percaya sama Tuhan. Karena laki-laki yang tidak takut sama Tuhan. Ada banyak orang-orang perempuan yang pacaran, yang mau menjalin hubungan serius dengan laki-laki yang tidak percaya sama Tuhan. Sudah tahu laki-lakinya tidak percaya sama Tuhan. Sudah tahu laki-lakinya tidak takut sama Tuhan. Sudah tahu laki-lakinya tidak memiliki sebuah kehidupan atau pekerjaan. Sudah tahu laki-lakinya ada laki-laki yang buruk. Sudah tahu laki-lakinya ada laki-laki yang suka marah. Sudah tahu laki-lakinya ada laki-laki pemberang, temperamen. Tetapi cinta telah membutakan dia dan dia tinggalkan Tuhan.
Tidak sedikit para wanita yang meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan iman, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, hanya gara-gara laki-laki yang tidak takut sama Tuhan. Tidak sedikit juga laki-laki yang meninggalkan Tuhan karena wanita yang tidak takut sama Tuhan juga. Mereka tinggalkan itu semuanya. Ya, ada orang juga yang meninggalkan Tuhan karena kemiskinannya begitu lama sehingga dia tinggalkan Tuhan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena jabatan posisi-posisi dia. Akhirnya dia tinggalkan Yesus. Kalau aku tidak tinggalkan Yesus, imanku, aku gak mungkin naik pada jenjang-jenjang yang sangat tinggi. Promosi-promosi yang sangat tinggi. Jadi lebih baik aku tinggalkan Yesus. Ada orang yang meninggalkan Yesus karena berhubungan dengan keselamatan. Wah, kalau aku tinggal di tempat ini, aku dibully, aku diancam. Jadi akhirnya mereka meninggalkan imannya dari Yesus. Ada karena kemakmuran. Ya, gara-gara kemakmuran orang tinggalkan Yesus. Dulu sebelum punya apa-apa, dia doa pagi luar biasa, cinta Tuhan, ibadahnya sungguh-sungguh. Tuhan memberkati sepeda, dia juga beribadah kepada Tuhan, doa, pelayanan luar biasa sungguh-sungguh. Diberi motor, diberkati Tuhan, dia tetap mencintai Tuhan. Makin makmur, ada mobil, kemudian ada rumah, ada perusahaan yang sukses. Akhirnya dia katakan, goodbye Tuhan, sorry, saya tidak ke gereja hari ini. Karena saya kan harus keliling-keliling dengan keluarga saya. Hari Minggu ini adalah hari kami, hari keluarga kami. Kami harus pergi refreshing dengan keluarga kami. Kami punya mobil ini, jadi kami pergi. Ada orang meninggalkan Yesus gara-gara kemakmuran. Ada orang juga mereka meninggalkan Yesus karena harapan-harapan yang tidak tercapai. Seperti orang Emmaus, harapannya tidak tercapai. Ingat baik-baik, satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Apa untungnya kita memperoleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tapi jiwamu binasa. Camkan lagi sekali lagi. Apa untungnya kamu beroleh seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, jikalau jiwamu binasa dan engkau tidak diselamatkan. Maka pelajaran tentang Demas yang ghosting Tuhan itu menjadi satu pelajaran yang sangat serius. Jangan sombong dengan apa saja yang ada di dalam diri kita semuanya. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan bukan hanya di dunia, tetapi dalam kekekalan. Tragedi dari Demas masih dijalani sampai hari ini. Mereka memilih keuntungan dunia ini. Mereka memilih hal dunia ini dibandingkan tentang kekayaan surgawi. Mereka memilih hal yang fana dibandingkan yang kekekalan. Mereka memilih membuang Yesus dan mereka memilih iblis yang menjadi pembunuh dari sejak awalnya. Mereka memilih membuang kerajaan Allah dan mereka memilih kerajaan kegelapan. Ini adalah sesuatu petaka yang luar biasa kalau kita terpesona dan terpikat oleh hal-hal duniawi. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa seseorang itu bisa ghosting Tuhan, bisa tinggalkan Tuhan seperti Demas? Yang kedua, karena cintanya kepada Tuhan, cintanya kepada gereja, cintanya kepada pelayanan itu telah pudar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya yakin kita telah pernah mengalami apa artinya jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi didorong untuk berdoa, kita tidak perlu didorong untuk ibadah, kita tidak perlu didorong untuk pelayanan. Kita semuanya dengan antusias yang sangat tinggi, kita mau pelayanan, kita ingin terus-menerus mencari Tuhan, berdoa, baca Alkitab, puasa. Pendeknya seluruh totalitas hidup kita, karena kita cinta mula-mula, kita begitu sangat antusias terhadap hal-hal yang rohani dan kekekalan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus tidak pernah mengemis orang itu datang padanya. Yesus tidak pernah mengemis atau meminta-minta dan berharap kepada kita supaya kita percaya sama dia. Oh tidak, Yesus memberi undangan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya sama Yesus, kalau Bapak Ibu tidak antusias kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak cinta sama Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Karena dia adalah kasih, jadi dia tidak akan pernah kekurangan kasih. Tapi kalau kita tidak datang sama Tuhan, tidak cinta sama Tuhan, kitalah yang rugi. Tuhan tidak butuh kita, kitalah yang butuh Tuhan. Kapan seseorang itu merasa butuh Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Ketika seseorang itu butuh Yesus, biasanya adalah ketika dia mengalami penderitaan, mengalami masalah-masalah yang berat. Ketika dia berkata, Tuhan, aku
Aku sudah punya pergumulan-pergumulan berat baru di situ. Tapi coba, ketika kita jatuh cinta dari Tuhan Yesus, kita tidak membutuhkan persoalan untuk mencari Dia. Kita tidak membutuhkan pergumulan. Kita tidak membutuhkan hal-hal kekurangan. Karena cinta kita itu yang akan mengatakan, Tuhan, aku tidak dapat hidup tanpa Engkau. Cinta itu yang menggerakkan kita semuanya. Gak ada masalah pun, gak ada apapun juga. Karena kita merasa Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa hidup. Kita cari Dia. Tapi pada waktu cinta kita pudar, maka kita membutuhkan dukungan untuk kita bisa datang dari Tuhan. Dukungan itu adalah kadang-kadang ada sakit, penyakit, kebangkrutan dari usaha kita, kemiskinan, masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah rumah tangga, masalah anak, dan masalah-masalah keuangan. Baru kita butuh dukungan itu, baru kita datang. Bukankah itu yang terjadi? Seringkali juga demikian, datang. Kapan orang-orang butuh Tuhan, butuh gereja, butuh pendeta? Saat menghadapi masalah, saat anaknya butuh nilai, saat anaknya butuh ujian, saat anaknya pengen naik kelas, saat usahanya pengen maju, semua butuh. Tapi setelah keadaannya dijawab oleh Tuhan, kita berkata, goodbye Tuhan, selamat tinggal Tuhan. Saya sudah baik-baik saja, saya sudah sehat, saya sudah kaya, saya sudah lulus, Tuhan sudah berhasil semuanya. Goodbye Tuhan, mohon maaf saya tidak ibadah, mohon maaf saya tidak ke gereja, mohon maaf saya tidak mau melayani Tuhan, mohon maaf saya tidak lagi memberikan persembahan. Goodbye Tuhan. Dan seringkali kita seperti Demas. Kita kehilangan cinta mula-mula kita. Kenapa? Karena itu yang memberi kepada kita semuanya perasaan-perasaan bahwa rugi ikut Tuhan. Saya mengatakan, ketika kita berbicara bahwa Tuhan diuntungkan karena kita melayani Dia, Tuhan diuntungkan karena kita dekat dengan Dia, itu adalah dusta. Kitalah yang diuntungkan. Tidak ada keuntungan apapun juga. Maka ingatlah baik-baik, Demas memang mengalami jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Bagaimana dia menggebu-gebu, bagaimana dia betul-betul luar biasa antusias melayani Tuhan. Tapi cintanya kepada Tuhan, kasih mulai pudar. Dan kalau orang itu mulai pudar, mau didesak kayak apapun juga, mau diberi dorongan kayak apapun juga, mau diberikan motivasi apapun juga, orang itu tidak akan pernah mau lagi kembali untuk mencintai Tuhan, antusias, tidak mau lagi beribadah. Pasti mereka akan lebih kuat meninggalkan. Kalau orang itu sudah tidak antusias, tidak jatuh cinta lagi kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan lagi memiliki passion. Orang itu tidak akan lagi memiliki greget. Hatinya sudah jauh, pikirannya sudah jauh. Tidak ada lagi kontak batiniah, tidak ada lagi kontak jiwa, tidak ada lagi kontak roh dengan Tuhan, dengan gereja, dengan pemimpin rohani. Tidak ada lagi kontak. Itu yang menyebabkan kita semuanya kehilangan cinta. Suami istri yang tadinya cinta luar biasa, tiba-tiba dia bisa ghosting. Apa yang terjadi? Kehilangan cinta mula-mula. Orang yang dekat menjadi jauh. Tapi kalau kita jatuh cinta, yang dekat, yang jauh bisa menjadi dekat. Berbeda sekali. Jangan heran orang yang sudah tidak mencintai Tuhan, orang itu biasanya suka menjadi lawan Injil. Orang kalau sudah tidak cinta sama Tuhan, dia pasti akan menjadi lawan Injil atau lawan Yesus Kristus. Biasanya gini Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang menikah tiba-tiba karena ada masalah dia cerai, apa yang akan ada dalam perbendaraan perkataan mereka? Yang keluar apa? Perbendaraan apa? Perbendaraan yang buruk. Dia cerita sesuatu yang buruk. Yang tadinya menjadi mitra, yang tadinya menjadi kawan, yang tadinya menjadi pendukung, yang tadinya sama-sama membangun, sekarang menjadi perusak, menjelek-jelekan. Itu yang terjadi nanti akhirnya. Benar yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal yang kedua 4-5. Kejatuhan yang paling dalam itu adalah kejatuhan ketika kita tidak lagi memiliki jatuh cinta seperti mula-mula lagi. Maka dia katakan, karena kamu tidak lagi mencintai Tuhan, kamu kehilangan cintamu, kehilangan kasihmu, maka kamu jatuh terlalu dalam, bertobatlah kau. Jadi Demas ini Bapak Ibu, dia sedang mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Kenapa? Karena cintanya terhadap Tuhan itu pudar. Cintanya terhadap pelayanan, cintanya terhadap jiwa-jiwa,
cintanya terhadap ketulusan itu mulai pudar. Orang-orang menjadi jahat diawali karena cintanya kepada Yesus yang hilang. Orang-orang menjadi jahat diawali karena cintanya kepada Yesus itu hilang. Sekali lagi, orang itu menjadi jahat, orang itu menjadi negatif, orang itu menjadi buruk, diawali lebih dulu karena cintanya kepada Tuhan itu telah pudar. Maka hati-hatilah. Jangan berpikir kalau kita tinggalkan Tuhan dan tidak cinta Tuhan, maka Yesus itu rugi. Jangan berpikir kalau saya jauh dari Tuhan, wah itu gereja pasti tutup. Kalau saya jauh dari Tuhan, wah Tuhan rugi. Pelayanannya, tugas-tugas dan misi besarnya itu pasti bangkrut, pasti runtuh. Waduh, salah besar itu sendiri. Salah besar. Kitalah yang rugi besar. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kalau kita tidak mencintai Tuhan, kalau tidak jatuh cinta mula-mula dengan Tuhan, kita yang rugi. Camkan baik-baik. Jadi kerugian yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika kita tidak jatuh cinta dengan Tuhan seperti awal. Itu adalah satu hal yang sangat berbahaya dan itu merupakan kerugian sangat besar dalam hidup kita semuanya. Sekali lagi, kapan kita butuh Tuhan? Kapan kita perlu gereja? Kapan kita perlu hamba Tuhan? Kita butuh satu dukungan. Dukungannya bukan dukungan yang baik, dukungan yang buruk. Ketika kita punya masalah, ketika kita sedang sakit, ketika usaha kita sedang menurun, ketika kita punya pergumulan masalah di rumah tangga, anak-anak kita semuanya, kita akan datang sama Tuhan, kita akan datang sama gereja, kita juga akan datang sama pendeta. Tapi setelah segala sesuatunya beres, aman, stabil, goodbye Tuhan, goodbye gereja, goodbye pendeta. Sekarang kami mau bersenang-senang. Itulah yang sering terjadi. Ingat satu kata-kata satir yang dituliskan di teman saya di Facebook, Bapak Ibu. Dan itu menjadi satu perenungan bagi saya. Dia katakan demikian. Jika engkau memberi makan 3 hari anjing, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Jika engkau memberi makan manusia atau orang 3 tahun, dia bisa melupakan kamu 3 hari. Wah, itu menjadi satu satir yang luar biasa. Saya jadi ingat juga bangsa Israel. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian. Lembu itu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak mengenal. Ya, keledai mengenal palungan, tetapi bangsaku tidak pernah bisa memahami dia. Seringkali kita kehilangan cinta Tuhan, kita kehilangan momen-momen pada waktu Tuhan tolong kita, pada waktu Tuhan memberkati kita, pada waktu saat-saat kita menghadapi masalah yang sangat pelik, Tuhan bekerja di sana, kita lupa. Ingat, Israel dengan mudahnya berpaling dan tidak mencintai Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan dan dia memilih ilah-ilah yang sebenarnya justru yang dibenci oleh Tuhan. Israel lebih memilih menjadi bangsa buangan dibandingkan dengan bangsa yang dimuliakan Allah. Pelayanan yang lalu bukanlah jaminan bahwa kita semuanya akan berdiri menjadi orang yang baik. Pelayanan masa lalu kita dan pelayanan kita ini bukan menjadi tolak ukur bahwa pada akhirnya kita akan menjadi orang Kristen yang hebat. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah kita mengakhiri pertandingan pelayanan kita, apakah kita menjaga nyala cinta kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Itu menjadi tolak ukur sampai mati pun. Paulus katakan, hari ini aku tetap cinta Tuhan, menggebu-gebu sama Tuhan, berani mati untuk Tuhan. Ini luar biasa. Artinya, kalau kita mengandalkan masa lalu pelayanan kita, itu tidak akan bisa membuat kita bertahan untuk mengasihi Tuhan. Karena pelayanan akan memberikan begitu banyak masalah, menguras energi dalam hidup kita semuanya. Maka Daud berkata, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu cinta kasih Tuhan. Kita perlu kasih karunia dari Tuhan. Supaya kita tiap hari jatuh cinta Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan. Kita bisa ghosting sama Tuhan. Karena kita kehilangan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Saya berdoa, kita semuanya tidak menjadi orang-orang Kristen yang demikian, tapi menjadi orang Kristen yang terus mencintai Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami tidak ghosting Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi kami makin hari makin mencintai Tuhan. Pelajaran dari Demas menjadi satu pelajaran yang sangat penting bagi kami. Masa lalu kami, pelayanan-pelayanan kamu, keaktifan kami bukan menjadi jaminan bahwa kami kemudian bisa berkenan sama Tuhan, atau kami bisa mengakhiri pertandingan iman kami, pertandingan pelayanan kami, rohani kami, supaya kami sampai di batas yang telah Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami ketika kami berada pada titik nadir, supaya firman-Mu mengerjakan sesuatu yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami, berdoa untuk anak remaja, anak sekolah minggu kami, supaya mereka memelihara cinta mula-mulanya, supaya mereka terpikat terus-menerus kepada Yesus, kepada kerajaan surga, kepada hal-hal yang rohani, dan kepada kekekalan, bukan kepada hal yang duniawi ini Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah dan bukan warga kerajaan dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya jemaat kami semakin hari makin membangun cinta mula-mulanya kepada Tuhan, sampai mereka bergairah kepada Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa negara kami menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati, Roh Kudus kasih karunia-Mu dan lawatan-Mu terjadi di Indonesia, sehingga banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Berdoa untuk misi-misi penginjilan. Tuhan berkati para pengisi misi, dana-dana misi. Tuhan Engkau memberkati, sehingga mereka semuanya berani memberitakan tentang Yesus, kabar baik yang menyelamatkan manusia dari dosa ini. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden kami Ma'ruf, jajaran kementerian, lembaga tinggi dan lembaga tertinggi, supaya mereka semuanya bisa memerintah bangsa negara kami bersinergi, membangun bangsa negara kami menjadi adil dan makmur, sehingga rakyat kami menjadi rakyat sejahtera, dan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat, baik itu dari golongan ekstrem kanan, ekstrem kiri, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, supaya Indonesia kami menjadi Indonesia yang aman dan makmur Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami, berkati kota kami sejahtera, damai, juga berkati Tuhan untuk ekonomi di kota kami, baik itu di agrowisata, agrobisnis, perekonomian yang berhubungan dengan niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati pemimpin lokal kami, baik itu bupati, camat, kepala desa, kelurahan, baik itu RW, RT, berkati mereka semuanya, supaya kota kami menjadi kota yang betul-betul diberkati Tuhan. Terima kasih untuk mitra-mitra gereja kami, mereka yang Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan yang mendukung gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk bisnis mereka, usaha mereka, kekuatan kesehatan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Tangan Tuhan menyertai dan membawa mereka semuanya menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Berdoa untuk anak Tuhan yang berjanji untuk memberkati kami bisa membangunkan sebuah gereja. Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya hatinya dikuatkan, diteguhkan. Jangan sampai dia ingkar dengan nasarnya Tuhan. Tuhan Engkau berkati supaya dia benar-benar memegang dan melakukan nasarnya. Tuhan, kami berkati usahanya, memberkati anak-anaknya, memberkati juga kesehatannya, memberkati damai sejahtera dan kebahagiaannya. Tuhan memberkati jemaat kami yang memiliki pergumulan-pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Opa Lodi, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang mungkin mengalami sakit. Pak Jimmy juga kami berdoa sembuhkan. Kami berdoa untuk yang lain yang sedang sakit, yang kami tidak tahu. Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, pulihkan. Tuhan anugerah dan cinta dari kesembuhan dinyatakan di sana. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami pergumulan di bidang ekonomi dan usaha mereka. Tangan Tuhan menyertai, memberkati pabrik mereka, usaha mereka, baik di bisnis apapun juga. Tuhan memberkati. Kalau mereka menjadi seorang karyawan, Tuhan berkati supaya ada promosi-promosi ke depan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang memiliki usaha. Tuhan Engkau campur tangan supaya mereka semuanya bisa membangun ekonominya. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk pertumbuhan iman rohani jemaat kami, cinta mereka kepada Tuhan, supaya mereka makin hari makin percaya sama Tuhan. Kami berdoa juga pertumbuhan karakter, supaya mereka semuanya menjadi seperti Kristus. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu. Engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai, pulang bagikan berkat rohani, berkat jasmani, sehingga orang melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan engkau menjadi kesaksian surat terbuka bagi dunia ini. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa dari kami semuanya, Bapak Ibu bisa tuliskan di chat channel YouTube kami. Pokok-pokok Bapak Ibu semuanya, kami pasti akan support di dalam doa-doa.
Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu juga digerakkan untuk memberkati gereja kami, baik itu untuk operasional, baik itu untuk perpuluhan atau untuk pembelian tanah, Bapak Ibu juga bisa chat di channel YouTube kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.